Permisi dok, ini hasil cek darah dan hasil urinnya Bu Siti. Ya, makasih. Ibu harus banyak istirahat, jangan capek, apalagi stres ya. Nanti bisa mengganggu kehamilan ibu. Saya hamil dok. Iya Bu, tadi Suster Sekar sempat periksa urin dan darah. Ternyata ibu positif hamil. Aku hamil mas. Iya sayang, aku seneng banget kamu hamil. Saya sudah resepkan vitamin dan obat penguat kandungan. Harus diminum tiap hari ya Bu. Makan yang bergizi dan istirahat yang cukup. Baik dok, saya pasti akan memastikan kondisi istri saya dan anak saya baik-baik saja. Kalau begitu saya permisi dulu. Mas, nanti obatnya bisa ditebus di farmasi ya. Mari saya antarkan. Sebentar ya. Ra, tolong atur jadwalku ya. Aku nggak tahu kalau aku hamil. Bisa nggak jadwalku beberapa di cancel? Aku mau fokus ke kandunganku dulu biar tambah sehat. Gimana ya Mbak? Ya kita lihat aja deh reaksi klien kayak gimana kalau misalkan kita harus cancel sepihak Mbak. Hah, si JJ itu kurang ajar banget ya. Disuruh cari home band, malah dipanggil biduan. Udah kayak gitu tante apes lagi disuruh bayar perawatan rumah sakit. Tante sabar, tenang. Emang nyebelin sih itu. Tapi aku yakin banget tuh tante. Jangan-jangan itu cuma ala-ala aja pingsannya. Sebenarnya dia kerja sama JJ. Makanya bulan depan tante nggak usah kasih gaji dia tuh si JJ. Itu juga bisa jadi sih. Oke Bel. Mas Najib, nanti bagian adminnya ada di sebelah sana ya. Deketan sama farmasi sekalian nebus resep. Ya sus, makasih sus. Bu, sini bu. Ikut saya ke bagian farmasi buat nebus obat. Ibu harus bayar perawatan dan pengobatan istri saya sebagai bentuk dari pertanggungjawaban ibu. Bu, kenapa diem aja bu? Ya ampun, iya. Bawel banget sih. Gak usah teriak-teriak dan ngagetin ya. Saya tuh denger, gak usah takut. Emang kamu pikir saya ini gak mampu apa bayar administrasi orang miskin seperti kalian? Pergi dulu. Tante. Apa? Kayaknya ternyata kecurigaan kita sama ini salah deh tante. Gimana kalau misalnya ternyata dia tahu kalau kita ada andil atas tenggelamnya dia? Aduh, kamu ini ngomong apa sih Bel? Tante tuh gak ngerti loh. Itu tuh Sekar bukannya Laras. Gak mungkin kan Laras masih hidup. Atau jangan-jangan Sekar gantian ngerjain kita ya? Maksud tante apa sih? Ya maksudnya Sekar bergaya seperti Laras supaya dia menggelabui kita. Bisa jadi kan? Yaudah, mau bayar dulu, mau urus dulu. Yakin banget kalau itu Laras, bukan Sekar. Gimana ya? Kok bisa sih? Aneh banget. Jadi, sampai kapan modalan kayak gini? Sampai saya tahu bang, siapa dalang dibalik kematian saya. Sia-sia dong. Selama ini dulu jadi Sekar. Kalau ujung-ujungnya lu jadi Laras juga. Gue takut itu jadi bumerang. Enggak kok bang, yang penting kan saya nggak usah ngaku siapa diri saya yang sebenarnya. Semuanya bakal aman kok. Sekalian saya mau manfaatin keresahannya Bella bang. Dia tuh shock banget pas tau Laras masih hidup. Nah dengan kayak gitu bang, kita bisa setir Bella untuk ungkapin fakta yang sebenarnya, yang selama ini nggak pernah diungkap sama siapapun. Setuju gue. Terus rencana lu selanjutnya apa ya? Nih, obatnya. Dan semua biaya udah saya bayar ya.
Dah, selesai. Saya nggak ada lagi urusan sama kamu. Dan jangan ganggu saya, ngerti nggak? Bu, istri saya begini gara-gara ibu. Dan pokoknya saya nggak mau tahu. Saya minta uang tambahan buat jaga-jaga kalau istri saya kenapa-napa lagi. Kamu merasa ya? Anak saya tuh polisi loh. Lagi nggak salah kamu lah. Istri hamil malah suruh kerja. Suami nggak becus. Bu, jangan. Mas udah mas, jangan cari keributan. Masih untung Bu Asri mau bayarin biaya pengobatan aku. Tapi menurut aku bener loh Mas Najib, Mbak. Harusnya kita minta uang tambahan. Biar kalau Mbak tuh ada apa-apa, Mbak bisa langsung masuk ke rumah sakit loh Mbak. Kalau kayak gini gimana? Mbak juga kan perlu istirahat. Gak ada lagi loh pemasukan dari manggung Mbak. Benar juga kata kamu, Ra. Apalagi nanti malam kan Mbak harus manggung. Kalau dibatalin pasti mereka minta uang ganti rugi Mbak. Tapi kan Ra, kamu dengar sendiri kan dokter tadi ngomong apa? Aku harus istirahat. Iya aku ngerti Mbak. Aku juga nggak mau sampai Mbak dan bayi Mbak kenapa-napa. Tapi siapa yang mau bayar Mbak? Tadi aku habis nelpon, terus mereka bilang kalau sampai dibatalin, kita harus ganti rugi sebesar 20 juta. Sayang, malam ini kamu nyanyi aja ya. Nggak usah goyang, nggak apa-apa. Ya kan nanti kamu minum obat penguat janin dan vitamin. Saya yakin nggak bakalan kenapa-napa. Akan baik-baik aja. Jangan manja dong. Tapi Mas, aku takut pingsan lagi. Aku takut janin dalam kandungan aku kenapa-napa. Sayang, aku mohon ya, untuk malam ini aja. Kan uangnya lumayan buat ditabung, buat melahirkan anak kita, ya. Laras. Kamu Laras kan? Kamu Laras kan bukan Sekar? Ayo aku. Kenapa? Kenapa kalau aku laras? Takut? Atau kamu nyesel? Karena nggak nolongin aku waktu tenggelam di danau? Enggak mungkin. Enggak mungkin Laras hidup lagi. Laras udah mati. Nggak usah ngaku jadi Laras deh. Kok yakin banget Laras sudah mati? Kalau aja ya, kamu nolongin Laras waktu tenggelam di danau, kamu jadi orang pertama yang akan dia tuduh. Karena kamu lihat dia, tapi kamu nggak nolongin dia. Ingat ya Bel, kamu harus bayar semuanya. Nyawa, harus dibayar sama nyawa. Suster Skat, bisa tolong bantu saya bawa pasien dari ruang IGD? Iya tuh sebentar ya, nanti aku ke sana. Mungkin kamu selamat ya Bel kali ini, tapi enggak lain kali. Enggak. Itu bukan Laras. Itu Sekar kan? Tapi kalau itu bukan Laras, kenapa bisa dia tahu ya? Kalau aku ada di danau saat kejadian itu. Aduh, gagal semuanya ya. Acara launching menu resto gagal gara-gara salah pesan penyanyi. Sekarang juga aku kena apes, kena ganti rugi bayar rumah sakit. Belin banget sih, kesel. Ma, gimana acaranya, sukses gak? Sukses apaan, Sat? Acaranya itu gagal total dan Mama tuh rugi besar, tahu nggak? Ngeselin banget sih, merasa energi. Kayaknya Mama lagi banyak masalah. Aku nggak mau nambah masalah lagi, takutnya dia stres. Oke, ya udah mah, aku mau istirahat ke kamar. Terus, Sat. Kenapa? Kamu juga kelihatannya stres loh. Ada apa coba? Sebenarnya
Ada pertanyaan yang mengganjal di hati aku. Aku penasaran. Mama sekongkol sama Sagita. Kenapa ekspresi Mama kayak gitu dengan omongan aku? Atau jangan-jangan emang omongan aku tadi benar? Mama sekongkol sama Sagita atau Mama lagi sembunyiin sesuatu dari aku? Atau puncaknya, jangan-jangan Mama punya keterlibatan dengan apa yang terjadi sama Laras? Ma, aku gak pernah bisa bayangin betapa hancurnya hati aku nanti begitu aku tahu kalau Mama sebagai orang tua aku tega nyelakain orang yang paling aku cinta, Ma. Aku ngebayangin aja gak sanggup. Apa ini semua benar, Ma? Kamu ini kenapa sih kok ngomongnya kayak gitu? Kamu tega banget ya sama Mama. Emang kamu pikir Mama itu sejahat itu? Hah? Mama tahu. Ini pasti karena kamu lihat Sekar seperti Laras ya. Dia berdandan seperti Laras, gitu kan? Mama juga tadi ngeliat Sekar di rumah sakit seperti itu. Tapi ingat Satria, dia itu cuma mau mempermainkan kamu doang loh. Aku mau cari tahu jawaban dari pertanyaanku yang bikin aku gelisah akhir-akhir ini. Tapi jawaban Mama gak bisa ngasih aku jawaban yang aku mau. Ingat ya Sat, Sekar itu bukan Laras. Dia hanya mirip, dia itu berbeda. Sat, Sekar itu cuma mau menghancurkan dan merusak hubungan kamu sama Mama. Merusak hubungan seorang anak sama ibunya. Dan masalah Sagita juga Mama nggak tahu. Sagita punya dendam sama Laras, itu urusan mereka. Nggak ada sangkut pautnya sama Mama lah. Kalau kamu lebih percaya sama Sekar ketimbang Mama, ya udah Mama pasrahin. Mama ikhlas. Tapi asal kamu tahu, Mama tuh sedih banget loh, Mama tuh kecewa loh. Hidup Mama tuh nggak ada artinya kalau seorang anak nggak percaya sama mamanya sendiri. Ya udah. Aku minta maaf sama Mama. Ya. Mungkin ucapan aku ada yang salah. Dan mungkin aku overthinking sendiri juga. Aku gak mau Mama sakit karena merasa aku tuduh. Kasihan dia. Semakin Satria dekat dengan Sekar, semakin juga bahaya itu dekat. Aku nggak bisa terus-terusan diam. Bang tuh ngapain sih pakai jemput saya segala? Udah kita jalan-jalan aja, cari angin segar daripada lihat lu cemberut melulu. Ini ada apa nih? Bikin macet aja jalan. Mana sih? Bang, itu kayaknya lagi ada panggung dangdut hajatan deh. Wah, kita kalau di sini bisa jadi patung garam nih, asin. Tunggu dulu sini deh. Gua pikirin dulu nih orang-orang. Ada-ada aja. Lu pada dangdut di jalan, minggir lu. Wah, gimana sih? Ngalangin gua jalan aja. Bang, udah jangan marah-marah, ingat. Tahan emosi, nanti berubah. Ini amat cobaan nih. Ya, Om, kalau ada cobaan mah jangan aja Om, jogetin aja. Ya juga ya. Iya, gue nikmatin aja joget deh. Asal joget lah. Ya. Itu kan Mbak Siti.